Halo Sobat Mia, bagaimana kabar kalian? Pastinya luar biasa dong. Hari ini kakak nggak sendirian, tapi kakak ditemani dengan Kak Dian yang akan membawakan kreativitas dan juga Kak Tere yang akan membawakan firman Tuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak sih tema hari ini apa? Ya, betul sekali. Temanya adalah perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di Bina Iman Online Santo Gabriel. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati dan melindungi serta menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir kegiatan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Mari kita bangkit diri. Gimana nih tadi puji-pujiannya? Seru bukan?
Setelah kita puji-pujian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Tere. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Doa ini akan dipimpin oleh Kakak Sharon. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sampai hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati Kak Tere yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Tere. Hari ini Kak Tere mau cerita. Siapa yang mau dengar ceritanya Kak Tere? Ya, yang mau dengar ceritanya Kak Tere, anak-anak boleh buka telinganya yang lebar-lebar, lalu kunci mulutnya, dan duduk. Nah, hari ini Kak Tere bawa banyak sekali buah-buahan. Kita lihat yuk ada buah apa aja. Sebentar ya. Nah, siapa yang tahu ini buah apa? Betul sekali anak-anak, ini adalah buah pisang. Lalu, siapa yang tahu ini buah apa? Betul sekali, ini adalah buah lemon. Lalu, Kak Tere punya apa lagi ya? Nah, Kak Tere punya ini nih, yang warnanya ungu. Lalu buahnya banyak banget. Apa ya? Ini adalah anggur, betul sekali. Tepuk tangan buat anak-anak. Ya, nah Kak Tere hari ini ditemani oleh siapa ya? Nih, Kak Tere ditemani oleh ada bapak-bapak laki-laki. Nah, dia ini punya banyak sekali tanah yang kosong. Lalu, tanah yang kosong ini dia bagi-bagi. Dia bagi-bagi jadi satu petak, satu petak, satu petak. Nah, lalu sama bapak yang ini, sama bapaknya ditanami buah anggur. Wah, lalu karena bapak ini mau pergi, jadi tanah yang kosong itu sama bapak ini disewain ke banyak orang. Nah, lalu tapi bapak ini buat perjanjian, kalau misalnya kamu mau menyewa tanahku saat nanti panen nanti, kamu harus memberikan sebagian dari hasil buah anggur kepadaku. Katanya, apakah kamu mau? Iya, aku mau. Akhirnya satu petak ladangnya disewakan. Lalu ada orang yang mau menyewa. Nah, sesudah itu bapak ini pergi keluar kota. Lalu udah gitu bapak ini masih di luar kota. Dan ternyata pohon anggurnya semakin berbuah, makin tumbuh besar. Dan waktunya panen buah. Nah, waktu panennya buah, bapak ini menyewa, bilang sama karyawannya, tolong ya, kamu tagih buah-buah anggur yang sudah pernah kujanjikan sebelumnya. Nah, kemudian bapak ini mengutus karyawannya. Saat karyawannya pergi ke ladang untuk menagih, ternyata orang-orang yang ada di ladang malah memukulnya.
selalu udah dipukul, dicubitin, lalu akhirnya dia mati deh. Nah, lalu bapak ini bingung, kenapa ya karyawanku nggak datang-datang? Akhirnya bapak ini mengutus lagi karyawan yang banyak banget. Kalau misalnya aku kasih karyawan yang banyak ke sana, mungkin orang-orang di sana yang sudah menyewa mau memberikan buah anggur yang banyak. Nah, kemudian karyawannya yang banyak itu dia pergi ke ladang anggur. Lalu karyawan itu menagih. Nah, pas lagi ditagih, ternyata penyewanya masih tetap memukul. Udah memukul, lalu karyawannya dibunuh sehingga mati. Nah, lalu bapak ini bingung, kenapa ya karyawanku nggak balik-balik. Akhirnya bapak ini bilang, aku mau mengutus anakku. Kalau aku mengutus anak aku, gak akan mungkin anak aku dibunuh. Nah, lalu anaknya pergi ke ladang anggur. Nah, waktu tiba di ladang anggur, yang penyewa-penyewa itu pikir gini, ini kan anaknya tuan anggur itu. Nah, kalau misalnya aku bunuh dia, aku bisa mendapatkan ahli waris. Aku bisa mendapatkan semua ladang yang ada di sini. Lalu anaknya ini tetap dipukul dan akhirnya dibunuh. Lalu bapak ini juga bingung karena anaknya nggak balik-balik. Nah, lalu bapak ini ditanyain. Katanya, kalau misalnya bapak ini pergi ke ladang, kira-kira apa ya yang akan aku lakukan? Lalu bapaknya ini bilang, kalau aku pergi ke ladang, aku mau penyewa-penyewa itu segera pergi dari ladangku. Karena mereka tidak menepati janjinya. Mereka nggak menepati janji, mereka nggak memberikan anggur yang sudah dijanjikan sebelumnya. Jadi mending aku nyewain aja ke penyewa-penyewa yang lain. Nah, itu dia ceritanya. Nah, Kakak Tere mau tanya nih sama anak-anak. Kan Tuhan Yesus sudah mengutus siapa ya yang buat kapal yang besar banget. Dan ternyata setelah dia membuat kapal yang besar, ada badai yang datang. Siapa ya? Betul sekali, Nabi Nuh. Nah, Tuhan Yesus sudah mengutus Nabi Nuh agar orang-orang semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ternyata masih banyak orang-orang yang gak nurut sama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus juga mengutus yang lain. Tuhan Yesus mengutus yang ini nih, yang main kecapi. Udah gitu dia berhasil melawan Goliat. Siapa ya? Betul sekali, orang itu adalah Daud. Nah, Tuhan Yesus juga sudah mengutus Daud. Tetapi banyak orang juga yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Masih banyak yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus juga mengutus ini nih, yang ada di Gunung Sinai. Lalu ada 2 batu. Siapa ya? Betul sekali, itu adalah Musa. Dan Musa yang memberi tahu kita tentang 10 perintah Allah. Nah, Tuhan Yesus juga sudah mengutus Musa. Tetapi masih banyak orang yang gak nurut juga sama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesusnya bingung. Tuhannya bingung. Akhirnya Tuhan mengutus Yesus buat menebus dosa-dosa kita. Yesus sudah rela untuk disalibkan,
sudah rela untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus baik ya, udah mau menebus dosa kita. Nah, sebagai anak-anakmu Tuhan Yesus, nah anak-anak juga harus nurut dengan Yesus. Gimana ya caranya? Nah, anak-anak bisa nurut dengan orang tua, nurut dengan miss-miss di sekolah. Nah, terus anak-anak juga harus sering rajin membantu orang tua. Terus kalau dengan adik kakak, anak-anak nggak boleh bertengkar. Nah, anak-anak juga harus rajin belajar. Nah kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, hari ini setelah anak-anak mendengarkan cerita Tuhan Yesus, kita mau kreativitas. Kira-kira kreativitas hari ini apa ya? Yuk kita lihat. Halo adik-adik semua, kembali lagi sama Kak Dian. Hari ini kakak mau ngajarin kalian membuat anggur. Yuk kita siapin alat dan bahannya dulu. Pertama ada kertas lipat 2 lembar, solatif, dan juga gunting. Langkah pertama, kita ambil kertas lipat, lalu kita lipat menjadi 2. Lalu kita lipat lagi menjadi 4 bagian, kemudian dilipat lagi menjadi 8 bagian. Setelah itu, kita gunting. Lalu kita lingkarkan seperti ini, membentuk sebuah ring. Lakukan hal yang sama ya pada semua kertasnya. Setelah jadi, kita gabungkan semua ringnya dan kita rekatkan menggunakan solatif. Sambil merekatkan semua ringnya, jangan lupa ya kalian membentuk ring-ring ini menyerupai anggur. Makin lama ringnya makin sedikit ya. Setelah selesai, kita bisa tambahkan batang pada buah anggur yang telah kita buat. Di sini kakak menggunakan kertas bekas yang berwarna coklat lalu digulung seperti ini. Kalau kalian ingin menggunakan sumpit atau sedotan, kalian boleh kok menggantinya. Lalu kalian bebas berkreasi, mau ditambahin daun boleh, atau mau ditambahin tali untuk digantung juga bisa. Selesai deh kreativitasnya. Jangan lupa ya untuk mengirimkan kreativitas kalian ke Bina Iman Santo Gabriel. Terima kasih. Gimana nih adik-adik firmannya? Pasti seru kan? Apalagi kreativitasnya. Iya kan Kak Sharon? Bener banget Kak Olin. Nah, sekarang kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh Kak Sharon. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah memberkati kami selama Bina Iman online hari ini. Kiranya firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kami semua dan menggerakkan hati kami untuk melaksanakan firman-Mu. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Kak Sharon. Nah, sekarang kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan juga menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga. Yap, betul banget adik-adik. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Binaiman Online Santo Gabriel setiap hari Minggu pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa adik-adik. Dah, sampai jumpa.